Bab 028. Awas, anak cupu. Lo belum tahu lo lagi berhadapan sama siapa. Pikir Bella dan dia terus menatap benci, fokus pada sosok Lanina. 31. Lanina urung ke rumah Yasa setelah mengetahui kalau Widuri sedang kurang sehat karena mengalami morning sickness yang cukup parah. Yasa juga sudah beberapa hari ini tidak saling bertemu dengan Widuri karena Widuri memang lebih banyak menghabiskan waktu di kamar. Tapi siang ini, saat pulang sekolah, Yasa akhirnya bisa melihat batang hidung Widuri. Widuri yang masih terlihat lemas tampak sedang menikmati waktu siang berjalan-jalan kecil di area taman di dekat lapangan basket milik Yasa. Yasa ingat soal urusan biaya studi tour Lanina. Yasa menoleh lagi ke arah Widuri dan saat ini Widuri sedang berjalan menuju ke gerbang utama. Mau pergi kemana? Yasa pun keheranan. Widuri berdiri di dekat pagar gerbang sambil celingukan seperti sedang mencari sesuatu. Lagi ngapain celingukan di sini? Tahu-tahu Yasa mendekat dan cukup mengagetkan Widuri. Yas. Ketika Widuri menoleh dan menampakkan wajahnya yang pucat, Yasa juga ikut kaget dan ternyata Widuri memang sedang melewati fase berat di awal kehamilannya. Mau kemana? Ngapain di sini? Tanya Yasa, ketus tapi dalam hati sudah mulai ada rasa cemas melihat kondisi Widuri. Nggak kemana-mana. Cuma tadi barusan saya kayak dengar suara abang somai lewat. Apa emang suka ada abang-abang somai lewat sini ya? Tanya Widuri lalu ia kembali mencoba mencari sesuatu di jalanan di luar gerbang rumah. Somai. Tadi Yasa memang berpapasan dengan gerobak somai yang kebetulan lewat di jalanan sepi menuju ke rumahnya ini. Gerobaknya udah jauh. Tadi papasan di sana, kayaknya abangnya udah makin jauh sih. Yasa menjawab. Widuri sedikit kecewa. Entah kenapa, sekarang ia begitu berhasrat ingin makan somai gerobakan itu. Oh, udah jauh ya? Ya udah deh. Widuri pasrah dan tak akan berharap lagi. Mungkin akan percuma juga kalau disusul. Mau? Tanya Yasa tapi masih dengan nada plus mimik muka judes. Widuri malah jadi segan. Mau sih. Akui Widuri lalu mengelus perutnya. Tapi sungguh Widuri tak berharap apa-apa. Oh iya, makan siang udah siap, saya masak makanan kesukaan kamu. Cepat ganti pakaian Gi, terus makan ya, mumpung masakannya masih anget. Begitu pulih, Widuri langsung kembali menjalankan tugasnya untuk menyiapkan makanan. Yasa jadi lapar membayangkan masakan lezat buatan Widuri. Widuri mulai beranjak dari sana dan mengubur harapan untuk bisa makan somai yang ia dambakan. 32. Yasa terdiam sejenak dan memicingkan mata ke arah Widuri yang berjalan lesu menuju ke dalam rumah. Yasa tidak lantas menyusul, Yasa malah kembali ke motornya dan pergi lagi keluar gerbang tanpa sepengetahuan Widuri. 33. Yasa kembali, dengan tangan kosong. Tapi dia membuka gerbang lebar-lebar dan menunggu di ambangnya. Widuri yang masih asyik menghabiskan waktu di taman merasa keheranan dengan gelagat Yasa. Yasa dari mana? Sedang apa? Kenapa tadi dia keluar lagi saat baru sampai di rumah? Sini. Masuk aja, Mang. Yasa berseru pada seseorang yang perlahan masuk ke dalam halaman rumah dan betapa kagetnya Widuri saat Yasa mempersilakan gerobak somai masuk ke dalam halaman rumah. Ya ampun, Yasa. Ngapain dia? Gumam Widuri keheranan tapi sekaligus senang karena somai adalah salah satu yang paling ia idamkan saat ini. Dah,
Tunggu sini aja. Yasa meminta Abang Somai itu untuk memarkir gerobaknya di pinggir halaman. Yasa lanjut menghampiri Widuri yang hanya bengong melihat tingkah anak sambungnya yang benar-benar di luar prediksinya. Apakah Yasa sengaja menyusul tukang somai itu karena Widuri menginginkannya? Tuh, Kang Somainya udah datang. Pesen sendiri. Ucap Yasa, seperti biasa, tanpa ekspresi ramah sama sekali. Kamu sengaja panggil abangnya ke sini. Sama gerobak-gerobaknya? Tanya Widuri masih dengan rasa tak percaya. Iya. Makasih, Yas. Widuri agak kehilangan kata-kata, dan tak tahu harus mengucapkan apa lagi selain kata terima kasih. Udah sana pesen, jangan bikin abangnya nunggu lama. Kamu mau sekalian dipesenin? Enggak. Aku mau menakan di rumah aja, jawabnya dan bersiap untuk pergi. Hanya seperti itu saja dan Widuri sudah merasa sangat dihargai sebagai ibu sambung. Sikap Yasa memang manis-manis kecut. Perlahan namun pasti, Yasa mulai menunjukkan sikap peduli walau masih saja dibalut dengan pembawaannya yang ketus dan judes. Anak sambungku yang manis, aku yakin, begitu adikmu lahir, kamu nggak akan mungkin bisa mengabaikannya. Kamu akan menyayanginya dengan cara kamu sendiri, pasti. Batin Widuri dan tak bisa berhenti senyum-senyum sendiri melihat Yasa pergi berlalu menuju ke dalam rumah. Lo Iho. Ini kenapa masuk ke sini sembarangan, Mang? Tak lama, Pak Didan datang dan keheranan karena ada gerobak somai parkir di dalam halaman rumah. 34. Disuruh sama anak sekolahan tadi, tapi orangnya masuk ke rumah, jawab si Abang Somai jadi segan. Den Yasa. Masa sih? Ngapain Den Yas manggil gerobak somai begini? Pak Didan sampai keheranan. Widuri berjalan semakin dekat dengan wajah berseri-seri. Buat saya, Pak. Pak Didan menoleh dan langsung menjaga sikap sopan di hadapan Widuri. Oh, begitu. Kirain Abang Somainya masuk nyelonong begitu saja. Ayo sekalian pesan, Pak. Tolong panggil Bi Nunung sama Bi Uti juga ya, kita makan somai rame-rame, ajak Widuri. Wah, mantap juga ya makan somai siang-siang begini. Apa boleh, Non? Boleh dong. Yasa lo yang manggil abangnya ke sini, tolong panggilkan Bi Nunung sama Bi Uti ya, Pak. Oke siap, Non. Pak Didan menurut dan kembali menuju ke taman samping yang langsung terhubung dengan dapur untuk memanggil Nunung dan Uti. Entah kenapa, hari ini Widuri merasa sangat istimewa. Ternyata, rasa baper itu bisa timbul bukan karena pasangan yang dicintai. Tingkah manis anak tiri pun bisa membuat seseorang baper, contohnya yang dialami oleh Widuri saat ini. Widuri berjanji akan berusaha untuk selalu kuat agar bisa memasak setiap hari untuk Yasa. Widuri sadar kalau salah satu yang Yasa suka dari dirinya adalah masakannya. Maka Widuri akan memanfaatkan hal itu. Waduh. Den Yas sampai bawa gerobak somainya ke sini. Nunung datang dan dia begitu takjub. Iya, Bi. Ayo sini, kita jajan sama-sama. Widuri menyambut. Apa Non Widuri lagi ngidam somai? Nggak tahu juga. Tapi barusan tadi saya emang kayak tiba-tiba pengen banget makan somai, akui Widuri. Dan Den Yas langsung manggilin Abang Somai sama gerobak-gerobaknya ke sini. Widuri menukas dengan anggukan dan seulas senyum yang bermekaran. Duh, so sweet banget ya. Memang benar-benar sweet. Widuri saja tidak menyangka kalau Yasa akan seperti itu.
Widuri bersama para art ditambah dengan Pak Didan pun menikmati siang yang teduh dengan sepiring somai. Sementara itu, Yasa yang sudah sampai di kamar hanya melihat secara diam-diam ke titik di mana gerobak somai itu berada lewat jendela kamarnya. Lah, kenapa gue jabanin kemauan dia ya? Jangan-jangan gue peduli. Ash sialanem. Kenapa nggak biarin aja entar? 35. Anaknya Ileran Sileh. Enggak. Mana boleh ada bocah Ileran di rumah ini. Yasa bergelut dengan pikirannya sendiri. Bahkan, di saat hatinya sudah peduli, Yasa masih mencoba menyangkal dengan pikirannya sendiri. Keriting, ponsel Yasa berdering memecah lamunan. Yasa merogoh saku celana dan mendapati Regita yang menelpon saat ini. Yasa ingat, sudah berhari-hari dia mengabaikan Regita. Yasa juga tidak membalas pesan dari Regita dan sampai kelupaan berhari-hari. Ya, Ma. Yasa menyapa dengan malas. Akhirnya kamu angkat juga telepon dari Mama. Sorry, aku jarang buka WhatsApp, dalih Yasa. Kenapa sih? Kamu malah serasa makin jauh dari Mama loh, Yas. Mama curiga kalau kamu didoktrin yang enggak-enggak sama Mama tiri kamu. Bener begitu, kan? Tanpa basa-basi, Regita langsung melayangkan tuduhan untuk Widuri. Doktrin apa, Ma? Ngobrol aja jarang kok, jawab Yasa. Terus kenapa kesannya kamu tuh kayak menghindar terus? Mama ini mama kamu loh. Setelah punya mama baru, kamu lantas akan melupakan dari mana kamu berasal. Walaupun setelah tumbuh besar mama nggak ngurus kamu setiap hari, tapi mana ini adalah orang yang ngandung kamu. Yang ngelahirin kamu dengan susah payah. Sumpah, mama sakit hati, Yas. Yasa terdiam. Mood semakin hancur dengan sederet kalimat yang Regita ucapkan dengan penuh emosi. Kenapa Regita bicara menekan seolah-olah Yasa adalah anak yang amat sangat durhaka? Yasa jadi semakin malas berinteraksi dengan Regita. Yasa, kenapa diam aja? Kamu nggak terima Mama bicara kayak tadi. Mama nggak bisa diam aja. Mama yakin kalau perempuan matre itu berusaha menjauhkan kamu dari Mama. Regita semakin kalap dan mulai berani menuduh Widuri yang tidak-tidak. Mama kenapa sih? Marah nggak jelas. Siapa yang matre? Ya Mama tiri kamu itu. Kalau bukan karena matre, mana mungkin dia mau menikah sama pria yang usianya hampir 2 kali lipat dari usianya. Ya karena papa keren lah. Walaupun udah berumur, papa masih gagah. Yasa membela pihak Bian. Regita semakin meradang. Dia tak punya alibi lagi untuk membela diri. Udah, nggak usah bahas itu dulu. Pokoknya sekarang Mama mau ketemu. Kamu jangan kemana-mana. Mama mau mampir ke sana sekarang. Bukannya senang, Yasa malah malas akan kedatangan mamanya. Regita selalu saja seperti itu. Regita lebih sering membuat Yasa tidak nyaman, padahal sejatinya, bagaimanapun suasananya, seorang ibu adalah pemberi kenyamanan untuk sang anak. 36. Mungkin itu juga salah satu alasan Yasa sulit menjalin bonding yang kuat dengan Regita. Selain terlalu sibuk dengan karir dan dengan suami barunya, Regita juga selalu terkesan menyalahkan orang lain. Yasa muak dengan hal itu. Kembali ke halaman rumah. Widuri dan para art begitu bahagia menikmati somai bersama di sana. Dia tidak tahu kalau sebentar lagi akan ada tamu yang akan datang dengan segala prasangka buruknya.
Regita sedang di dalam perjalanan dan sudah semakin dekat menuju ke kediaman mantan suaminya itu. Entah kenapa, Bian merasa resah saat di kantor. Bian tak bisa berkonsentrasi dan benar-benar terlihat gelisah. Ada apa ya? Apa terjadi sesuatu yang buruk di rumah? Kegelisahan bertambah kuat ketika Bian mencoba menelpon Widuri tapi tak kunjung diangkat. 37. Saat Regita datang, dia merasa keheranan karena Widuri dan para art sedang asyik duduk-duduk di halaman rumah dengan gerobak somai yang terparkir di dalam halaman. Gerbang yang sedang terbuka memudahkan Regita untuk masuk dan kedatangannya juga membuat Widuri dan yang lainnya kaget campur heran. Mbak Regita lagi. Mau apa ya kesini? Batin Widuri, dan kalau harus jujur, Widuri selalu merasa segan setiap kali berhadapan dengan sosok Regita. Lagi apa kalian? Mas Bian gak marah, gerobak somai masuk sembarangan ke halaman rumah kayak gini. Begitu turun dari mobil, Regita langsung menyapa dengan nada bicara yang agak sinis. Untung saja somai di piring Widuri sudah habis karena begitu Regita datang, Widuri langsung kehilangan selera makan lagi. Yang ajak abang somai itu dan Yasa kok, Bu? Nunung menyahut. Yasa. Kenapa? Aneh banget. Non Widuri lagi kepengen somai, dan Yasa bela-belain nyusulin abang somainya sampai dibawa sama gerobak-gerobaknya. Biar Non Widuri puas kali ya, nah Nunung sama Uti juga jadi ikut ditraktir deh, jawab Nunung lagi dengan senang. Hati Regita agak panas. Apa-apaan ini? Yasa sampai segitunya perhatian pada mama tirinya. Dan Yasa kayaknya peduli banget sama calon adeknya ya, si jabang bayi mau somai, sampai dibawa sama abang-abangnya ke sini, hehe. Uti ikut berkomentar. Hati Regita semakin terusik. Calon adek. Gumam Regita dengan dahi mengerut. Iya, Bu. Non Widuri kan lagi hamil, anaknya Pak Bian, adeknya dan Yasa. Manik menata Regita bergeser ke arah Widuri, kabar kehamilan Widuri membuat Regita iri, terlebih, karena Yasa ikut perhatian sementara belakangan ini Yasa terasa begitu jauh dari pengawasannya. Walau Regita tidak bicara, tapi Widuri merasa ada percikan rasa tak suka yang ditunjukkan oleh gestur Regita. Mimik wajah Regita dengan jelas menunjukkan kalau saat ini dia merasa muak dengan tawa bahagia Uti dan Nunung. Oh ya. Selamat ya, ucap Regita kemudian, dia tersenyum pada Widuri tapi senyumannya penuh keterpaksaan. Makasih, Mbak. Widuri menjawab seperlunya. Bisa tolong panggilkan, Yasa. Saya mau ketemu sama Yasa. Regita meminta pada Nunung dan Uti. 38. Baik, Bu. Akan saya panggilkan sekarang. Uti sigap untuk menurut. Tapi baru juga hendak melangkah, Yasa sudah lebih dulu muncul keluar dari pintu utama rumah. Oh, itu dan Yasa ke sini. Tunjuk Uti. Regita menunggu dengan wajah muram, semakin terlihat jelas kalau saat ini dia sedang gusar. Karena acara jajan sudah selesai, Widuri hendak membayar pada abang somai. Semuanya jadi berapa, Bang? Tanya Widuri. Sudah dibayar, Mbak. Ini masih ada kembaliannya, jawab si abang somai sambil menyodorkan beberapa lembar uang kembalian. Loh, udah dibayar? Iya, sama masnya tadi. Nah, mas yang itu. Tukang somai menunjuk ke arah Yasa yang sudah semakin dekat. Widuri menoleh dan rasa haru bertambah berkali lipat saat tahu kalau Yasa sudah membayar tagihan somai sebelumnya.
Ya udah, kembaliannya ambil aja ya, Bang. Tapi ini kembaliannya masih banyak, Mbak. Nggak apa-apa, makasih ya. Waduh, rezeki penglaris nih. Kalau mau, saya bungkusin lagi aja, Mbak. Nggak usah. Kami semua udah kenyang. Makasih kalau begitu, Mbak. Iya, sama-sama. Kang Somai begitu senang karena laris manis ditambah lagi diberi tip uang kembalian. Setelah semuanya selesai, gerobak somai pun pulang meninggalkan kediaman Biantara Perkasa.